survei di lapangan, maka H-1 para surveyor harus sudah hadir di lokasi. Kemudian pada saat surveyor datang, itu rumah sakit harus sudah menyiapkan satu daftar pegawai, seluruh pegawai yang ada di rumah sakit. Yang kedua, rumah sakit harus menyediakan daftar seluruh pasien yang telah atau sedang dirawat dalam 3 bulan terakhir. Nah, kriterianya adalah pasien yang dirawat dengan kasus yang simple, kasus yang kompleks, kasus operasi, mendapatkan transfusi, anak, dewasa, keluar hidup, keluar meninggal, kemudian operasi, non-operasi, bedah non-bedah itu. Nah, ini semua disiapkan oleh teman-teman dari unit rekam medis. Karena kan semua catatan pasien keluar masuk itu kan nanti akan munculnya di rekam medis kan? Nah, jadi teman-teman teman-teman yang dari unit rekam medis itu akan membantu teman-temannya yang dari pelayanan, dari tim akreditasi untuk menyiapkan itu. Jadi seluruh pasien didata, kemudian dibikin semacam buku gitu. Misalnya kita surveinya bulan Desember, maka 3 bulan ke belakang, Oktober, November, Desember itu nama-nama pasiennya harus sudah disiapkan. Seperti tadi itu kriterianya. Nah, nanti surveyor akan memilih kriteria tadi itu. Ada yang memilih operasi, ada yang memilih non-operasi, ada yang memilih dapat transfusi, ada yang memilih keluar hidup, kemudian meninggal. Karena nanti yang nanti saya sampaikan, ada catatan-catatan itu. Kemudian mendapatkan transfusi, lalu mungkin kasus yang kompleks. Nah, itu akan dipilih oleh para surveyor nanti. Ada satu sesi, dulu sudah pernah saya share ya, nanti coba saya cari lagi materinya. Dalam satu hari, insya Allah hari ketiga kalau tidak salah, itu nanti surveyor medis dan keperawatan itu nanti akan melakukan telaah rekam medis tertutup. Nah, ini yang nanti akan mau saya jelaskan terkait dengan telaah rekam medis tertutup. Jadi, memang ini slide-nya lumayan banyak, karena ini saya sengaja form telaah rekam medis tertutup ini saya share-kan di sini supaya Anda tahu apa saja yang harus dinilai dinilai oleh para surveyor. Nah, setidaknya Anda tahu karena di sini nanti akan mencakup beberapa hal pelayanan. Mengapa Anda harus tahu? Karena kan Anda harus menyiapkan berkas rekam medis. Jadi kan ibaratnya betul memang kalau kita analogikan sebagai tukang jahit ya. Tukang jahit kan bukan hanya menjahit saja, dia kan harus tahu sebelum dia menjahit itu saya harus tahu jenis kainnya bagaimana, jenis benang bagaimana, model yang bagus bagaimana, kan begitu. Kita analogikan, jadi Anda tidak hanya, cuman terima jadi doang, tapi harus tahu mengapa kok dibuat seperti ini, mengapa kok dibuat seperti itu, kaitannya apa. Sehingga nanti Anda bisa merancang sebuah berkas rekam medis, formulir maupun lembar rekam medis yang memenuhi standar dari akreditasi. Oke. Ini adalah telaah rekam medis tertutup. Nah, nanti ada format telaah rekam medis tertutup, lalu standar dan penilaian akreditasi dalam telaah rekam medis tertutup. Ini formatnya ya, format telaah rekam medis tertutup. Coba kita perhatikan. Di sini ada nama rumah sakitnya. Nah, ini ada nama rumah sakitnya. Kemudian ini alamat rumah sakit, tanggal survei kapan, nama surveyornya kapan, kategori surveyor. Maksudnya kategori surveyor ini adalah
surveyor medis atau surveyor keperawatan. Kalau manajemen seperti saya sudah tidak ikut atau tidak ada jadwal untuk melakukan telaah rekam medis tertutup. Nah, ini kemudian rekam medis. Nah, seperti contohnya Rumah Sakit Sidoarjo, itu jika kondisi normal, maka dengan 725 tempat tidur, maka akan disurvei oleh 9 orang surveyor, di mana masing-masing standar ini ada 3 orang surveyor medis, 3 orang surveyor manajemen, dan 3 orang surveyor dari keperawatan. Jadi, kalau surveyornya tadi 3, maka per surveyor mengambil 5, maka harus menyiapkan kurang lebih 5 kali 6. Jadi harus ada 30 berkas rekam medis yang nanti akan dipilih secara acak oleh surveyor yang nanti akan dilakukan telaah rekam medis tertutup. Tujuannya apa? Berangkat dari rekam medis ini saja, berangkat dari berkas rekam medis ini saja, maka para surveyor akan bisa memantau, memotret bagaimana kondisi rumah sakit. Apakah sudah mematuhi peraturan perundangan yang berlaku, mematuhi regulasi yang sudah disusun, mematuhi pedoman-pedoman yang sudah disusun, SPO-nya, sehingga nanti dari sana, dari penilaian-penilaian yang ada di rekam medis, setelah rekam medis ini, mereka sudah akan paham, oh memang dokter, kan di sana ada 4 PPA. Apa itu PPA? Masih ingat? Profesional pemberi asuhan. Profesional pemberi asuhan. Oke. Profesional pemberi asuhan ada 4, apa aja? Ada dokter, perawat atau bidan. Oke. Apoteker, ya, sama ahli gizi. Ahli gizi, oke. Jadi 4 pilar ini ya. 4 pilar ini nanti yang akan dilihat oleh surveyor, kira-kira mereka patuh enggak pada regulasi yang sudah disusun. Nah, di sini formatnya ini seperti ini. Ini saya sesuaikan dengan SNARS, jadi ini nanti rekam medis yang 1, 2, sampai 5, lalu nomor rekam medisnya, lalu diagnosisnya. Kalau dulu saya biasanya selalu begini, ketika melakukan telaah rekam medis tertutup, selalu minta didampingi teman-teman dari rekam medis, supaya nanti bukan surveyornya bolak-balik sendiri. Jadi mereka akan minta 5 orang tenaga rekam medis untuk membantu melakukan telaah ini. Jadi kalau dulu saya minta 5 orang suruh duduk, suruh pegang satu-satu, buka persetujuan umum. Nah, apa itu persetujuan umum? Ini memenuhi standar HPK 5. Nah, dibuka tuh persetujuan umum. Sudah pernah saya share contoh persetujuan umum gitu, sudah pernah belum? Belum pernah, dokter. Belum pernah ya? Oke. Nanti kapan saya ini. Jadi, sebuah berkas rekam medis untuk memenuhi beberapa standar yang ada di instrumen akreditasi itu, elemen-elemen penilaiannya, memang harus terdiri dari ini. Jadi terdiri dari yang nanti saya share satu persatu ini. Inilah yang nanti paling tidak harus ada di berkas rekam medis. Begitu ya. Nah, ini ada kolom-kolomnya. Jadi ini yang pertama itu kita minta persetujuan. Ada kolom-kolomnya, ini untuk memenuhi standar apa saja, dokumen yang diminta apa saja, Y itu ya, tidak dapat diterapkan. Jadi ini untuk berkas rekam medis yang pertama. Ini untuk berkas rekam medis kedua, ini yang ketiga, keempat, dan kelima. Baru nanti dari sini kita total. Kita total di sini, begitu. Nanti sudah terakhir, nanti dari 4
dari 5 berkas rekam medis itu berapa yang iya, berapa yang tidak, berapa yang TDD, seperti itu. Oke. Nah, ini saya secara umum saja, nanti apa-apa yang terkait dengan HPK ini nanti akan saya jelaskan di bawah. Jadi harus ada persetujuan umum, persetujuan operasi dan tindakan invasif, persetujuan anestesi dan sedasi, transfusi darah dan produk darah, persetujuan tindakan dan prosedur risiko tinggi. Nah, ini adalah persetujuan-persetujuan dalam bentuk formulir yang harus dipenuhi oleh rumah sakit jika ada kasus-kasus atau tindakan operatif, tindakan pemberian transfusi darah, atau prosedur yang berisiko tinggi. Contohnya melakukan endoskopi, melakukan misalnya mau tindakan HD, pasang double lumen di leher. Nah, seperti itu kan prosedur dengan risiko tinggi, atau nanti kalau sudah ada radioterapi seperti itu. Oke. Berikutnya adalah persetujuan dari riset, penyelidikan, dan percobaan klinik. Ini nanti untuk rumah sakit yang statusnya adalah rumah sakit pendidikan. Lalu risiko, keuntungan, dan anestesi alternatif. Jadi ini adalah harus ada formulir persetujuan tentang anestesi alternatif, kemudian risiko, keuntungan, dan komplikasi dan alternatif dari operasi. Berikutnya tentang asesmen. Asesmen kebutuhan dari pasien, kebutuhan medis pasien, kebutuhan dari keperawatan pasien. Nanti di bawah nanti akan jelaskan. Asesmen medis itu harus terisi selama 24 jam. Kalau pasien kronis pasien akut diupdate 30 hari, sedangkan kronis 90 hari. Asesmen keperawatan juga sama, harus terisi sebelum 24 jam. Jadi selama 24 jam harus sudah terisi. Telaah rekam medis lanjutan. Ini adalah beberapa asesmen yang harus ada di berkas rekam medis yang terisi secara lengkap. Ada asesmen terdokumentasi dalam 24 jam, sebelum operasi, status gizinya, asesmen nyerinya, kalau ada pasien dengan terminal, pasien yang mau meninggal itu ada asesmen ulangnya, kemudian berkebutuhan khusus, kemudian rencana awal keluar atau pemulangan pasien, dan ini asesmen yang tiap hari diswab oleh dokter ini. Ini bukti-bukti di rekam medis tentang asuhan pasien terintegrasi, rekam medis perkembangannya bagaimana di CPPT, lalu bukti dalam pelaksanaan pemberian antibiotik, ini prasedasi, apakah selama sedasi dilakukan monitor, bagaimana kriteria sadar kembali, menggunakan kriteria apa, harus ada di berkas rekam medis juga. Kemudian asesmen praanestesi, dan ke bawah ini terkait dengan beberapa pemberian obat. Seperti Anda tahu di sini, banyak hal kan yang di luar rekam medis, namun hal-hal inilah yang harus Anda ketahui, Anda cukupi nanti ketika Anda menyusun ini berkas rekam medis. Baik. Ini juga terkait dengan apa istilahnya ya, asesmen tentang budaya pasien, tingkat pendidikannya, isian-isian, pencatatan tanggal, entry datanya. Ini yang berkaitan dengan Anda ini, mirem. Lalu apakah ada keterlambatan tindakan, misalnya diinstruksikan oleh dokter dilakukan tindakan transfusi, ternyata sampai dengan visita berikutnya belum dilakukan transfusi. Itu nanti kan ada catatan-catatannya, misalnya dokternya sudah menyampaikan dalam waktu sekian jam harus sudah ditransfusi, ternyata belum dilaksanakan baik oleh misalnya oleh perawatnya begitu. Nah, rencana asuhan, apakah rencana asuhan misalnya mau dilakukan foto toraks, lalu CT scan atau MRI seperti itu. Nah, ini harus muncul di berkas rekam medisnya. Lalu ini ya yang ringkasan pasien pulang. Harus memuat ini seperti yang kita pelajari beberapa saat yang lalu.
Ada alasan bagaimana dia dirawat, apakah ada temuan fisiknya, tindakan diagnostiknya apa. Nah, jika pasien tersebut dirujuk, maka harus ada ini. Harus ada dalam dokumen rekam medisnya itu kemana pasien tersebut dirujuk, alasannya apa, dan bagaimana statusnya selama pasien tersebut dirujuk. Baik, kemudian ini kalau terkait dengan sasaran keselamatan pasien. Masih ingat sasaran keselamatan pasien apa yang pertama? Meningkatkan komunikasi. Pertama apa dulu dong? Masa langsung komunikasi? Masih ingat apa? Kalau kita ketemu sama orang, apa yang ditanya? Identifikasi. Lakukan apa? Identifikasi. Oke, yang kedua? Komunikasi efektif. Oke, komunikasi efektif. IKO, opera, terus apa lagi? Peningkatan keamanan obat. Oke, terus? Kepastian tepat lokasi, tepat prosedur, Prosedur. tepat pasien operasi. Apa lagi? Yang kelima? Pengurangan resiko infeksi. Infeksi. Terakhir? Pengurangan resiko pasien jatuh. Pasien jatuh. Oke. Nah, ini terus yang terakhir adalah bukti verifikasi oleh DPJP terhadap swab oleh BPDS. Ini khusus untuk rumah sakit yang statusnya rumah sakit pendidikan. Berikutnya, standar dan penilaian akreditasi di dalam telaah rekam medis tertutup tadi. Oke, pelan-pelan saja nanti kita mulai dari yang pertama tadi, dari persetujuan. Persetujuan tadi kan sesuai dengan standar pada HPK 5. Karena nanti kalau pelajari HPK semuanya, waduh, itu HPK saja ada berapa belas itu nanti standarnya ya. Ini kita sesuaikan saja dengan yang ada di berkas rekam medis tadi. Jadi secara standar, pada saat pasien diterima waktu mendaftar rawat jalan dan setiap rawat inap diminta menandatangani persetujuan umum, general consent. Persetujuan umum itu menjelaskan cakupan dan batasannya. Jadi di sana secara umum maksudnya apa? Pasien itu diminta pada saat mendaftar harus menandatangani ini. Jadi rumah sakit itu wajib hukumnya meminta persetujuan umum pada pasien dan keluarganya atau keluarganya. Kalau pasiennya masih bisa jalan, mau operasi elektif kan dia pasti bisa. Tapi kalau untuk pasien yang sudah di bed rest begitu, tentunya keluarga yang nanti akan diminta untuk menandatangani persetujuan umum. Yaitu persetujuan terhadap tindakan yang risikonya rendah, prosedur diagnostik, pengobatan medis lain, batas yang sudah ditetapkan, dan persetujuan lainnya. Persetujuan umum ini diminta saat pasien datang pertama kali untuk rawat jalan dan setiap rawat inap. Jadi, ini juga isinya, ini kan persetujuan yang terkait dengan tindakan yang berisiko rendah. Contohnya apa? Pemasang infus, memasang kateter, kemudian menyuntikkan obat yang sesuai dengan jam-jamnya itu kan tindakan-tindakan umum yang tidak harus apa? Tidak harus ini kan general. Kalau yang lebih spesifik apa namanya? Ada yang bisa tahu? Ya? Inform consent. Iya, betul. Jadi yang lebih spesifik nanti dalam inform consent agak keluar sedikit. Itu untuk menyusun sebuah inform consent itu selain Anda yang menyusunkan inform consent-nya, Anda harus paham juga apa saja atau tindakan apa saja yang harus dibuatkan inform consent. Nah, untuk itu Anda yang bagian membuat ini juga harus berkoordinasi dengan khususnya pelayanan dan keperawatan. Tanya sama temennya, apa saja tindakan inform consent? Biasanya kita nanti akan diikutkan dalam sebuah rapat, misalnya. Biasanya
dari pelayanan itu akan mengadakan rapat, akan ketemu dengan para dokter dari beberapa KSM, kelompok staf medis itu, untuk menyusun daftar tindakan apa saja yang harus dibuatkan inform consent. Nah, itu yang Anda harus juga pahami. Nah, kalau yang ini adalah tindakan umum atau persetujuan umum atau general consent itu. Isinya kalau di paragraf pertama adalah ini misalnya tindakan-tindakan yang risikonya rendah. Kemudian rumah sakit diminta memberitahu pasien terdapat peserta didik yang ikut partisipasi dalam asuhan pasien sebagai bagian ini supervisi segala macam. Oke. Artinya apa? Ketika kan kadang ada pasien yang ya karena merasa eksklusif, saya tidak mau dirawat atau dilakukan tindakan oleh peserta didik. Ada yang begitu pasien itu. Kan kadang merasa seperti dicoba-coba gitu ya, padahal tujuannya kan tidak. Mereka adalah guru kita. Pasien itu sebetulnya guru kita. Jadi dari mereka lah kita ini jadi pinter. Sehingga di satu sisi kita ketika bekerja sebagai peserta didik, menghadapi pasien itu harus diberlakukan dengan hormat karena mereka lah guru. Nah, itu sehingga hal-hal seperti itu harus kita sampaikan pada peserta didik. Tapi dari sisi pasien, kita juga harus sampaikan bahwa di rumah sakit ada peserta didik yang nanti tentunya akan ikut berproses di dalam kegiatan asuhan pasien. Contohnya, mereka akan belajar anamnesis, mereka akan belajar tensi, nadi, biar calon dokter juga harus bisa kan walaupun nanti di lapangan teman-teman perawat, tapi mereka kan juga harus belajar itu bagaimana cara mengambil sampel darah, bagaimana cara memeriksa contohnya blood gas, ngambilnya di mana. Nah, itu kita harus sampaikan kepada pasien maupun keluarganya. Kemudian berikutnya adalah rumah sakit memiliki dokumentasi dalam rekam medik tentang persetujuan umum. Jadi persetujuan umum ini masuk lembar rekam medis atau formulir rekam medis? Ada yang bisa jawab? Masuk lembar rekam medis atau formulir rekam medis persetujuan umum ini? Ada yang bisa jawab? Apa kira-kira bedanya formulir? Udah pernah tuh? Apa formulir, apa ini? Apa formulir, apa? Ada yang bisa jawab? Mungkin apa nih? Ada? Lembar persetujuan umum itu termasuk lembar rekam medis, dokter. LRM. Masuk LRM. Mengapa? Karena LRM itu merupakan lembaran yang wajib ada dalam rekam medis, sedangkan formulir hanya ketika dibutuhkan baru diambil. Iya, ya oke. Yang lainnya setuju ya? Iya, Dok. Ya, oke. Ya, jadi Mbak siapa tadi ya? Oke, terima kasih. Jadi ya? Mbak Alvinda. Alvinda, oke. Baik, terima kasih. Jadi rekam medis itu persetujuan umum itu masuk LRM. Jadi apapun kasusnya, karena ini sifatnya persetujuan umum, maka dia harus ada di berkas rekam medis. Oke. Terus pasien juga diberi informasi tentang tindakan dan prosedur serta pengobatan yang berisiko tinggi yang memerlukan persetujuan khusus atau yang tadi ya, inform consent secara terpisah. Berikutnya adalah, nah ini elemen HPK 5, jadi ada regulasi. Kalau ini biasanya saya akan menunjuk teman-teman yang kita tunjuk di Pokja HPK untuk menyusunkan ini. Jadi ada regulasinya. General consent itu isinya apa, kemudian bagaimana bentuknya, itu
mereka yang akan mengisi atau menyusunkan regulasinya. Bukti pelaksanaannya mereka ini kan diisi oleh petugas. Nah, itu harus terisi lengkap. Salah satunya adalah misalnya seorang pasien itu siapa saja yang boleh mendapatkan informasi tentang penyakitnya. Nah, biasanya kita berikan 3 pilihan. Ada 1, 2, 3 pilihan kosong yang nanti akan ditetapkan sendiri oleh pasien. Misal ada suami, ya tentunya biasanya istrinya, anaknya, atau orang tuanya. Ada lagi yang misalnya anak-anaknya saja, orang tua dan istrinya nggak boleh tahu. Ada yang seperti itu. Ada yang tidak boleh sama sekali. Ini tergantung karena ini merupakan haknya pasien, ya kita ikutin. Tapi tetap harus ada, kita siapkan di dalam General Consent of Treatment ini atau persetujuan umum ini. Bukti materi tentang General Consent yang sudah ditandatangani. Jadi persetujuan umum itu harus ada tanda tangan dari siapa? Pasien atau keluarganya, kemudian dari pihak rumah sakit. Dalam hal ini bisa jadi dari perawat. Nah, ini kalau Anda lihat di sini, ini adalah W itu apa? Redosko masih ingat nggak? W itu apa? Wawancara ya. D itu dokumen, W itu wawancara. Jadi ini ada staf admisi, staf rekam medis, pasien atau keluarga. Artinya apa? Di sini staf rekam medis, salah satu dari Anda itu bisa jadi nanti ditunjuk oleh surveyor untuk menjawab, mana yang namanya general consent, ayo dibukain. Oh ya, isinya lengkap atau enggak? Ya, dikatakan lengkap kalau apa? Ya, keseluruhannya terisi, ada tanda tangan, ada jamnya, pasien keluarga tanda tangan, seperti itu. Nah, itu bisa jadi nanti Anda akan ditanya-tanya juga. Begitu. Oke, HTK 5.2. Inform consent diberikan sebelum operasi, anestesi, pemakaian darah, produk darah, tindakan prosedur, ini ya. Nanti tolong saya diingatkan, Mbak Dwi, itu contoh persetujuan umum ya. Persetujuan umum, nanti saya kasih contohnya. Ini kita langsung pada inform consent, karena yang nanti dilihat oleh surveyor terkait dengan inform consent. Jadi inform consent, tindakan sebelum operasi, tindakan sebelum anestesi, ada inform consent. Ini maksudnya sendiri-sendiri ya, tidak boleh borongan ini. Karena masing-masing kan punya kekhususan sendiri. Jadi operasi harus ada sendiri, anestesi sendiri, pemakaian darah dan produk darah sendiri, tindakan dan prosedur, serta pengobatan lain yang berisiko tinggi yang ditetapkan oleh regulasi rumah sakit. Itu ada sendiri. Apa saja? Nah, ini nanti dari pelayanan yang tahu apa saja yang termasuk di dalam tindakan dan prosedur dengan risiko tinggi. Maksudnya adalah jika rencana asuhan termasuk prosedur bedah atau invasif, anestesi ini atau tindakan ini dan pengobatan risiko tinggi, maka persetujuan umum atau inform consent-nya itu harus dibuat secara terpisah. Tidak semua tindakan dan prosedur memerlukan inform consent dan rumah sakit membuat daftar tindakan sebagaimana tersebut di atas. Tadi kan sudah ada nih yang kayak khusus, yang nggak umum ya nggak usah ada ininya, kan sudah ada di persetujuan umum, baru yang khusus. Nah ini yang khusus ini biasanya mereka akan berembuk dari pelayanan, apa saja yang termasuk tindakan khususnya. Lalu rumah sakit melatih staf memastikan proses untuk memberikan persetujuan khusus dilakukan dengan benar. Daftar disusun oleh dokter serta PPA lain dilakukan secara kolaboratif. Daftar juga memuat prosedur dan tindakan yang dilakukan di rawat jalan dan rawat inap. Nah, kalau kondisi seperti ini, Anda yang dari rekam medis cukup nice to know saja, cukup tahu, oh ya bahwa tindakan-tindakan itu harus ada regulasinya, tindakan-tindakan tersebut itu harus ada form tersendiri. Nah, seperti itu. Berarti saya harus membuatkan formnya. Formnya apa saja? Tindakan apa saja? Komunikasilah dengan bagian pelayanan. Oke. Nah, sekarang dari HPK 52 tadi yang terkait dengan inform consent. Jadi regulasi untuk memperoleh inform consent. Ini harus disusun oleh bagian
siapa? Nah, ini biasanya dari Pokja HPK nanti akan kolaborasi untuk menyusun ini regulasinya. Biasanya dalam bentuk surat keputusan direktur. Sama seperti yang di depan tadi itu. General Counsel itu juga disusun, nanti bentuknya surat keputusan direktur. Lalu bukti pelaksanaan tentang ini. Bukti pelaksanaan itu artinya bahwa inform consent yang sudah Anda siapkan itu terisi lengkap dan dari masing-masing tindakan-tindakan. Maka dari surveyor tadi akan memilih ini tadi yang saya sampaikan di depan. Mereka akan melakukan, memilih berkas rekam medis yang ada operasinya, berkas rekam medis yang ada anestesinya, pemberian transfusi atau risiko tinggi itu. Lalu yang berikutnya tindakan-tindakan apa saja, daftar. Namanya daftar itu ya cuman dibikin matriks begitu saja, ada daftar tindakan yang memerlukan inform consent 1, 2, 3 sampai misalnya 50 misalnya ya, seperti itu. Jadi dari 50 itulah maka formulir atau inform consent-nya harus dibuatkan. Bukti di dalam rekam medis tentang identitas staf medis dan staf yang membantu memberikan informasi di dalam inform consent. Nah, artinya apa? Jangan lupa Anda ketika menyusunkan form inform consent-nya, formulir inform consent-nya, ini jangan lupa di bawah harus ada identitas atau tempat dokter maupun perawat yang membantu memberikan inform consent-nya. Berarti harus ada berapa tanda tangan di bawah? Ada dokter, ada perawat, siapa lagi? Halo? Pasien atau keluarga, dokter? Betul, harus ada pasien atau keluarganya. Jadi ada 3 komponen yang harus bertanda tangan di sana ya. Jangan lupa apa saja yang di situ dituliskan. Selain tanda tangan, nama terang. Nama terang juga Tanggal. Betul. Kalau bisa dilengkapi dengan jam. Biasanya itu cuman kadang nama saja nggak ditulis, apalagi tanggal sama jam. Nah, hal-hal seperti ini yang kadang membuat rekam medis itu kurang. Jadi memang cukup nama dan tanda tangan itu, tapi sebisa mungkin dilengkapi dengan tanggal dan jamnya. Karena kalau tidak ada, jadi kasus itu kalau istilahnya kita itu baru sadar kalau ada kasus. Nah, kalau tidak ada ya biasanya udah lewat aja, kosongin aja. Nah, sebaiknya nanti tolong Anda siapkan kolomnya itu ya. Jadi tanggal berapa, jamnya kalau perlu, sama tanda tangan dan nama terang. Karena apa? Pada saat Anda menyusunkan formulir inform consent ini, Anda harus membuat apa? Petunjuk pengisian formulir inform consent. Jadi tugas Anda itu membuatkan formulir rekam medisnya, formulir apa saja yang terkait dengan rekam medis, termasuk petunjuk pengisiannya. Karena itu nanti akan diminta pada saat survei. Begitu ya. Jadi rentetannya akan ke sana. Sehingga Anda harus paham, oh berarti harus ada ininya gitu. Maka ini harus Anda pahami juga. Baik. Di standar HPK 64, persetujuan khusus atau inform consent, penelitian diperoleh sebelum pasien berpartisipasi dalam penelitian atau ujian klinis. Jadi, untuk rumah sakit pendidikan kan biasanya ada penelitian-penelitian yang terkait dengan uji klinis. Misalnya trial obat, trial tindakan. Nah, itu kebetulan kalau di Rumah Sakit Sidoarjo sih belum. Kalau di senter pendidikan yang besar, seperti di UGM, seperti di Unbra, atau di UNER, itu biasanya ada. Nah, ini yang wajib dibuatkan inform consent-nya. Pasien atau keluarga harus memberikan persetujuan khusus bila memutuskan berpartisipasi dalam penelitian. Diberikan saat mengambil keputusan mendasari persetujuan atau penolakannya. Jadi, ada kata-kata persetujuan garing penolakan. Jadi udah diterangkan ujung-ujungnya
Gimana terlibat? Tidak mau. Berarti kan penolakan, seperti itu. Petugas yang memberikan penjelasan mendapatkan persetujuan dicatat di dalam rekam medis pasien. Jadi artinya apa? Formulir yang sudah ditandatangani oleh pasien ini harus dimasukkan di dalam rekam medis pasien. Begitu ya? Oke. Ini tentang inform consent penelitian. Nah, ini yang tadi. Jadi kalau misalnya menyusun regulasinya, tadi kan di depan ada inform consent. Mau dijadiin satu dengan inform consent penelitian supaya tidak banyak-banyak SK ya tidak apa-apa. Langsung di inform consent penelitian ini yang akan ditanya peneliti dan pasien atau keluarganya. Lalu buktinya, jika memang ada penelitian di rumah sakit, trial obat, itu apakah memang ada inform consent-nya. Bukti tentang nama staf yang memberi penjelasan. Mungkin peneliti ini dibantu oleh perawat. Jadi sama saja, Anda nanti juga harus menyiapkan ini. Ada nama stafnya, ada nama penelitinya mungkin, atau pasien dan termasuk pasien dan keluarganya. Oke, sekarang terkait dengan anestesi dan bedah. Oke, pelayanan anestesi dan bedah, PAB. PAB 5.1, ini yang berkaitan dengan masih persetujuan nih. Risiko, manfaat, dan alternatif dari tindakan anestesi didiskusikan dengan pasien dan keluarga atau orang yang dapat membuat keputusan mewakili pasien. Maksudnya apa? Proses perencanaan anestesi itu ada edukasi pasien, membuat keputusan, manfaat, berhubungan dengan perencanaan anestesi dan analgesik. Edukasi ini sebagai bagian dari proses mendapatkan persetujuan anestesi. Nah, ini itu berkaitan dengan pemberian ini, pelayanan anestesi dan bedah. Jadi tindakan-tindakan anestesi itu pasien harus paham betul hal apa saja yang sebelum dan sesudah dilakukan tindakan ini. Dan mereka juga harus paham, diberikan edukasi yang cukup. Supaya apa? Orang itu kan kadang takut ya kalau mau menghadapi operasi itu. Mau dibius kayak gimana, nanti risikonya apa. Nah, itu harus dimunculkan di inform consent-nya. Walaupun mungkin nanti secara informatif saja itu nanti diberikan oleh dokternya. Tetapi kadang ada rumah sakit yang membuat dalam bentuk checklist. Jadi dokternya itu kadang nggak mau, daripada ingat-ingat ya, terus tinggal dicentang-centang hal-hal apa saja sih yang mau diterangkan untuk pasien, itu tinggal dicentang-centang saja. Nah, kemudian dokter spesialis anestesi yang melakukan edukasi ini. Jadi normatifnya harusnya memang dokter anestesi. Tapi kadang ya di rumah sakit itu saking banyaknya pasien, ini tuh kadang dilewati, dilakukan oleh perawat. Itu yang kurang tepat. Seperti itu. Bukti pelaksanaan pemberian penjelasan tentang risiko kemungkinan ini. Nah, nanti yang akan ditanya DPJP, dasarnya dari mana? Dari berkas rekam medis tadi, dari formulir tadi. Ya, kalau di situ tidak ada tempat untuk tanda tangan, nah Anda ya nanti ditanya, mana ini rekam medisnya kok nggak ada tempat untuk tanda tangan, kena lagi. Nah, begitu sudah diberi tempat untuk tanda tangan, tidak diisi, ya sudah tanggung jawab beralih DPJP-nya, gitu kan? Oke. Lalu pemberian penjelasan analgesi ini, nah artinya apa? Berarti di dalam formulir inform consent itu harus ada tempat untuk DPJP ini menyampaikan apa yang akan disampaikan kepada pasien atau keluarga terkait dengan analgesi pasca tindakan anestesi. Itu maksudnya. Regulasi tentang kewajiban dokter memberikan edukasi dan mendokumentasi. Ini bahwa apa istilahnya ya? Harus ada regulasinya, kewajiban dokter untuk memberikan edukasi. Baik, ini yang PAB 71, risiko manfaat alternatif didiskusikan dengan pasien atau pihak lain yang berwenang yang memberikan keputusan. Jadi, pasien, keluarga, dan mereka yang memutuskan menerima cukup penjelasan berpartisipasi dalam keputusan asuhan pasien, memberikan persetujuan yang dibutuhkan, nanti ada di HPK 52, memenuhi kebutuhan pasien, penjelasan tersebut diberikan secara terintegrasi oleh PPA, dibantu MPP. Sekarang memang ada manajer pelayanan pasien. Ini biasanya di
dilakukan oleh perawat yang sudah tidak ikut di dalam proses pelayanan. Jadi mereka MPP itu istilahnya apa ya? Bagian yang merangkum, misalnya ada pasien dengan kasus yang kompleks, maka MPP inilah yang bagian menelaah atau mengkaji kira-kira hal-hal apa saja yang yang dibutuhkan oleh pasien itu. Misalnya, oh ini kelihatannya dokternya belum pernah memberikan edukasi, maka dia akan ke DPJP-nya menyampaikan itu. Atau misalnya pasien ini kasus dengan stroke. Nah, dia harus bisa memberikan penjelasan hal-hal terkait apa saja ketika dia nanti sudah pulang. Atau kalau perlu dicarikan tempat latihan fisioterapisnya, seperti itu. Itu tugasnya MPP. Salah satu sih, masih banyak lagi tugasnya. Nah, informasi yang terkait dengan ini tuh memuat risiko dari rencana tindakan operasi, manfaatnya, kemungkinan komplikasi, pilihan operasi sebagai tambahan jika dibutuhkan darah atau produk darah, risiko dan ini. Jadi inilah yang memuat informasi-informasi yang harus termuat di dalam di dalam formulir tadi itu. Dokter bedah yang berkompeten dan berwenang serta PPA terkait memberikan informasi ini. Ini ya terkait dengan tindakan kepada pasien, asuhan pasien ini. Kalau yang PAB sebelumnya, PAB yang ini 51 ini kan terkait dengan anestesi. Kalau yang ini terkait dengan bedahnya, tindakan bedahnya. Maka siapa yang harus memberikan penjelasan itu? Tadi kalau anestesi ada dokter anestesi, yang kali ini ada dokter bedah, operatornya itu yang memberikan. Ini bukti pelaksanaan pemberian penjelasannya, apa saja, risikonya, keuntungan, ini tindakan operasi. Ini sama saja, misalnya pada saat operasi dia harus diberikan darah atau produk darah, pada saat operasi itu misalnya ada tindakan yang tidak kita kita diduga jadi inoperatif, itu ada tindakan yang harus segera dilakukan. Nah, padahal pasiennya kan udah dibius nih, nggak bisa ditanya. Keluarganya di luar, bagaimana? Itu harus disampaikan. Jadi, jika nanti mereka sudah paham alternatif apa jika terjadi sesuatu pada saat inoperatif itu, maka mereka sudah tahu. Itulah yang makanya yang harus memberikan penjelasan di PJP-nya. Terkait dengan persetujuan, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan tentang persetujuan? Tadi kan yang pertama tentang persetujuan. Tidak ada, dokter. Belum ada, belum ya? dokter. Belum ya? Oke, baik. Nanti saya punya akan saya sampaikan tentang persetujuan umum. Tapi di sisi lain, nanti tugasnya mungkin saya susulkan saja. Nanti Anda akan membuat contoh dari form inform consent seperti itu. Boleh nanti kita tugasnya menyusul. Ini saya berikan dulu. Ya. Ya, saya mau tanya dokter, kan ini kan ada wabah. Ya, kalau di RSUD itu bagaimana kalau minta persetujuannya? Kan misalnya pasien itu positif, misalkan pasien itu positif. Terus yang melakukan persetujuan dan itu yang ngantar itu kontak sama, jadi nanti pihak petugasnya minta persetujuannya di siapa? Oh, kalau di RSUD. Kalau saat misalnya pasien mau bepergian, periksa pasien, COVID? Periksa COVID pasien, ini lah. Ya, periksa COVID. Terus ternyata dia itu dinyatakan positif, katakanlah seperti itu. Ya. Terus selama perawatan itu minta persetujuannya di keluarganya atau gimana? Misalnya. Oh ya, tentunya kan pada saat dia dinyatakan positif, kan pasti ada semacam secara prosedur pemberian persetujuan umum itu tidak melihat kasusnya, Mbak. Jadi melihat prosedur bahwa setiap pasien yang masuk harus kita berikan persetujuan umum. Kemudian kita juga harus memberikan
penyampaian yang terkait misalnya pasien kan sudah dinyatakan positif dan harus menjalankan isolasi misalnya begitu ya, di ruang isolasi rumah sakit maksudnya. Iya. Nah, Iya, iya pada saat dia dilakukan isolasi itu, itulah yang harus kita sampaikan pada dia. Siapa yang memberikan penjelasan tergantung kasusnya. Balik lagi kepada DPJP kan, DPJP utama. Karena ini biasanya kalau kasus COVID ini kan berkaitan dengan saluran pernafasan ya kan, maka yang wajib memberikan informasi atau edukasi kepada pasien maupun keluarganya tentunya dokter spesialis paru seperti itu. Begitu kah? Ya, terima kasih dokter. Oke, jadi memang secara prosedur sama, persetujuan umum kita sampaikan dan kepada pasien maupun keluarganya kalau ada tindakan, kan kadang ada juga, nah sekarang kalau misalnya pasiennya karena kondisinya lalu memburuk, lalu dia harus dipasang ventilator, siapa yang akan diberikan penjelasan? Tentunya keluarganya kan? Nah, satu keluarganya. Kemudian siapa yang wajib memberikan penjelasan bahwa dia akan dilakukan tindakan pemasangan ventilator? Kira-kira dokter parunya atau dokter siapa? Spesialis anestesi. Jadi makanya untuk pelayanan kita agak menyimpang sedikit ya. Untuk pelayanan COVID ini memang kita itu tim. Tidak bisa hanya dokter paru toh, itu enggak. Kan ada dokter paru, nanti kalau ada kasusnya, tergantung kasusnya lagi. Ada yang karena diabetes, tentunya penyakit dalam, ada jantungnya, ada pasien spesialis anestesinya untuk pasien yang dipasang ventilator itu. Begitu. Nah, sama kalau kita kembalikan ke sini, siapa yang memberikan penjelasan? Tergantung kasusnya. Persetujuannya siapa yang memberikan? Seperti itu. Paham ya? Oke, ya baik. Baik, saya lanjutkan. Kita akan selesaikan saja sebelum maghrib, menjelang maghrib begitu, seselesainya. Jika nanti tidak selesai, mungkin akan saya carikan waktu dengan Bu Umi, nanti kita akan daring lagi, ketemu lagi untuk melanjutkan sisanya. Begitu ya? Oke. Nah, ini berkaitan dengan asesmen. Sekarang asesmen apa saja yang harus dicukupi di dalam di dalam berkas rekam medis. Ini adalah AP4, asuhan pasien. Yang nomor 4 nih. PPA bekerja secara tim memberikan asuhan pasien terintegrasi, masing-masing melakukan asesmen berbasis pengumpulan informasi, melakukan analisis, dan membuat rencana asuhan. Masih ingat ini? IAR, ya kan? Sudah pernah saya jelaskan. Dengan DPJP sebagai ketua tim asuhan yang mengintegrasikan, termasuk menentukan prioritas kebutuhan mendesak bagi pasien rawat inap. Maksudnya apa sih? PPA itu harus bekerja secara tim, harus kolaborasi interprofesional, artinya apa? Ya DPJP itu kan juga kadang tidak DPJP tunggal, mungkin DPJP-nya ada DPJP konsulen, ada PPA lainnya, ada perawat, ada gizi, ada farmasis tadi. Ini dan ketua timnya siapa? DPJP-nya tadi, DPJP utama. Kolaborasi ini bagian penting dari asuhan pasien terintegrasi, memerlukan kompetensi yang berkolaborasi dalam ranah ini. Nanti Anda bisa baca sendiri. Nah, ini jadi harus meliputi ranah etik dan nilainya, peran tanggung jawab masing-masingnya, komunikasinya bagaimana dan kerjasamanya. Jadi nggak bisa nih DPJP mau kerjasama, DPJP sendiri, perawatnya kerja sendiri, farmasisnya sendiri, terus ngerumpul sendiri-sendiri nggak boleh. Tetap harus di bawah kendali DPJP. Kemudian hasil asesmennya itu diintegrasikan dengan konsep pelayanan berfokus pada pasien, PCC, sudah pernah saya jelaskan juga. Jadi hasil asesmen yang terintegrasi itu bersifat horizontal maupun vertikal dengan elemen ini tadi. DPJP itu jadi ketua tim, PPA itu bekerja interdisiplin, MPP-nya juga ada, melibatkan pasien dan keluarga. Jadi yang sibuk itu tidak hanya dari rumah sakit,
pasien dan keluarganya juga disibukkan, tanda petik disibukkan. Artinya apa? Mereka juga harus tahu kapan minum obat, mereka juga harus tahu perawatannya. Sehingga apa? Tidak sekedar komplain saja jika ada sesuatu seperti itu. Lalu perencanaan pemulangannya bagaimana dan asuhan gizi terintegrasi. Ya, oke. Ini nanti bisa ada baca. Jadi intinya adalah bahwa di dalam memberikan asuhan kepada pasien itu harus dilakukan secara interprofesional. Harus ada ini timnya, RPPA-nya bekerja sama ini ya. Ini pokoknya ada di sini. Oke. Lalu, nah ini bukti dalam rekam medis, hasil asesmen awal, asesmen ulang, PPA terintegrasi, pengintegrasian dilakukan DPJP. Ada di mana? Di CPPT. CPPT bagaimana? Silakan Anda nanti yang membuat. Seperti itu. Nah, harus ada 5 kolom. Oke. Pada asesmen ulang, bukti integrasi oleh DPJP berupa paraf DPJP pada CPPT per 24 jam pada kolom 5. Jadi CPPT itu ada 5 kolom. Jadi kolom yang terakhir adalah kolom tempatnya dokter memverifikasi. Ini DPJP fungsinya sebagai ini, ada PPA, ada MPP. Bukti dalam rekam medis, hasil asesmen dianalisis. Nah, berarti kan harus ada apa istilahnya ya? Mungkin catatan-catatan khusus instruksi dari DPJP terkait dengan hasil ini, hasil analisisnya ini, hasil kajiannya dari pasien tersebut. Buktinya hasil asesmen diintegrasikan oleh DPJP. Jadi misalnya ini kolomnya DPJP nih, DPJP sudah bikin SOAP, ting 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 ting. Bawahnya lagi perawat sudah membuat SOAP berdasarkan dari DPJP ini. Bawahnya lagi ada farmasis, obatnya ini ada interaksi apa enggak antar obat misalnya begitu. Terakhir gizi. Oh, gizi itu DPJP sudah menyarankan dietnya misalnya bubur halus berapa kalori. Nah, dia akan melanjutkan itu. Nah, maka seorang DPJP utama dia harus mengintegrasikan seluruh dari komponen itu tadi. Dengan cara bagaimana? Dia akan melakukan verifikasi bahwa oh yang punyanya DPJP sudah dibaca, punyanya perawat dia sudah dibaca, farmasis sudah dibaca, lalu gizi tadi dia juga sudah dibaca. Dengan cara bagaimana kita tahu bahwa DPJP itu sudah membaca? Dengan diberikan paraf. Jadi tulisannya farmasis, tulisannya perawat, tulisannya gizi itu sama DPJP dia harus diparaf. Artinya apa kalau diparaf? Berarti dia sudah apa? Sudah membaca toh? Kan nggak mungkin dia tinggal paraf-paraf saja. Maka DPJP akan membaca dan memparaf itu tadi. Begitu. Itu maksudnya. Nah, sekarang di standar AP12. Asesmen awal masing-masing pasien rawat jalan ada ini. Ada pemeriksaan fisik, riwayat kesehatannya, ada pengkajian aspek ini, biologis, psikologis, sosial, ekonomi, kultural, dan spiritual pasien. Kemudian ini yang terkait regulasi. Nah, kapan penyelesaian dari asesmen awal rawat jalan? Itu juga harus ada regulasinya. Ini bisa dijadikan satu sih. Nanti kan di belakang kan ada asesmen awal medis juga ya. Awal medis, asesmen awal medis, asesmen awal keperawatan boleh regulasinya jadi satu. Lalu bukti dalam rekam medis tentang pelaksanaan asesmen ini meliputi riwayat ini dan pemeriksaan fisik. Harus ada. Pelaksanaan ini harus ada ininya. Jadi harus ada pemeriksaan fisik, ini faktor-faktor ini, kemudian ada diagnosis awalnya, dan masalah kesehatan pasien. Lalu berikutnya rencana asuhannya apa, lalu berikutnya, sudah. Ini tentang ketentuan bahwa harus diperbarui selama 1 bulan, kalau kronis selama 3 bulan. Artinya harus ada rangkumannya. Gitu. Nah, EP1, EP itu elemen penilaian. EP1, 2, 3, 4, sampai dengan 5. Ini Anda sebagai tenaga rekam medis harus bisa menjabarkan di dalam satu
formulir rekam medis, di dalam lembar rekam medis itu dalam sebuah bentuk asesmen awal, baik asesmen awal medis maupun asesmen awal keperawatan. Jadi komponen ini harus ada di asesmen awal, gitu ya. Oke. AP 15114. Oke, ini mencakup screening gizi. Nah, ini kalau ini terkait dengan screening gizi nih. Kebutuhan fungsionalnya apa? Kalau ini yang berkaitan dengan screening gizi. Nanti berarti apa? Anda harus berkolaborasi dengan teman-teman dari gizi, karena apa? Ini harus dimunculkan malnutrition screening tools-nya ini. Ini harus dimunculkan. Bentuknya bagaimana? Nah, itu dirancang sedemikian rupa, yang penting cukup atau bisa termuat di dalam form itu, lembar tentang asesmen awal tadi itu. Ini asesmen awal ya, ini tentang gizi. Ini AP 1.4 ini tentang gizi. Gitu. Oke, regulasi kriteria risiko gizi ini biasanya nanti dari gizi yang akan membuatkan penetapannya bagaimana, menggunakan metode apa. Ini Anda tinggal minta saja, ini mau dibuatkan seperti apa sih kriteria risiko gizi di asesmen awal itu, seperti itu. Lalu bukti dalam rekam medis pelaksanaannya, berarti harus sudah terisi. Bukti rekam medis pelaksanaan risiko gizi dilanjutkan dengan asesmen gizi. Jadi kalau ada yang berisiko, maka harus ada asesmen gizinya. Seperti itu. Ini AP15, nyeri. Ini berkaitan dengan nyeri, asesmen nyeri. Oke, jadi nyeri ini juga sama. Nanti akan dibuatkan, biasanya ada gambar-gambarnya ya. Sudah pernah lihat belum? Gambar yang untuk nyeri itu ada 0 sampai dengan 10. Seperti itu. Kalau tidak ada nyeri kan gambarnya tersenyum. Kemudian yang nyeri banget itu gambarnya mewek. Itu kan nanti ada contohnya di asesmen awal itu. Contoh pernyataan dapat dipakai pada screening. Apakah Anda merasa sakit? Apakah menghalangi tidur? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan kalau ketika kita melakukan screening. Ini ini penjelasan-penjelasan saja yang berkaitan dengan asesmen nyeri itu. Nanti Anda bisa baca. Nah, ini regulasinya, ini dari teman-teman pelayanan, ini harus membuat bagaimana untuk melakukan screening nyeri. Nah, bukti di dalam rekam medis, berarti ini Anda harus catat ya, tadi kan sudah ada screening gizi, ini sekarang screening nyeri, tadi sudah ada asesmen baru 2 ya, asesmen awal medis, asesmen awal keperawatan, nah, itu sudah. Kemudian ini di dalamnya ada screening gizi, ada screening nyeri. Sekarang kita bicara tentang screening nyerinya. Kemudian bukti rekam medis, asesmen ulang rasa nyeri. Ini dilakukan ulangan maksudnya. Jadi tidak harus dalam 24 jam, tapi saya agak lupa. Nanti dilihat lagi. Ini harus dilakukan asesmen ulang. Kalau ada poin khusus, ada poin berapa itu harus dilakukan asesmen ulang rasa nyeri ini. Oke. Sekarang asesmen tambahan. Nah, ini kalau asesmen tambahan itu terkait dengan ini, populasi ini. Nah, seperti itu. Asesmen tambahannya ada usianya, apakah dia termasuk punya ini, seperti itu ya, ini asesmen tambahannya. Oke, beberapa asesmen tambahan, termasuk jenis asesmen awal. Jadi itu yang harus dimunculkan di dalam formulir, lembar rekam medis yang untuk isian asesmen awal. Lalu ini, sekarang di AP4, asuhan terintegrasi. Oh, tadi sudah ya. Tadi ulang lagi. Asesmen awal, ini sudah. Nah, ini maksudnya didokumentasikan. Dokternya mau apa, mau tindakan apa, usulannya, itu didokumentasikan. Kemudian pasien dilibatkan, pasien dan keluarga dilibatkan, tadi sudah.
didokumentasikan. Berubah dari hasil penyembuhan. Jadi kalau misalnya ada perubahan-perubahan itu, pasien dan keluarga juga dilibatkan. Rencana asuhan direvisi. Kalau misalnya dari perjalanan penyakitnya itu, kan misalnya di awal mau rencana dilakukan tindakan operatif, ternyata dalam perjalanannya mungkin pasiennya masih tensinya tinggi, kemudian masih diabetesnya belum terregulasi, maka ada rencana asuhan yang direvisi, itu harus ada di sana. Lalu ini yang harus harus dimunculkan atau harus bisa terbaca di dalam berkas rekam medis itu. DPJP melakukan evaluasi berkala, verifikasi seperti yang saya sampaikan tadi kan, yang ada di kolom 5 itu harus diverifikasi oleh DPJP. Nah ini metode IAR. Ini nanti rencana asuhan itu dibuat setiap pasien. Ini tugasnya PPA. PPA itu harus mencatat, mengisi di dalam CPPT yang sudah Anda bikin itu ini yang tidak boleh kelewat. Kemudian bukti rekam medis tentang rencana asuhan pasien sudah. Ini bukti rekam medis tentang asuhan berkala, bukti rekam medis perkembangan ini CPPT. Sudah pernah tahu atau sudah pernah lihat CPPT? Ada yang sudah pernah lihat? Kalau di rumah sakit pasti sudah tahu deh. Kalau yang belum di rumah sakit sudah pernah tahu belum CPPT? Sudah, dokter. Sudah, dokter. Sudah ya? Oh ya kan pernah ini kan praktek toh? Sudah pernah praktek kan? Iya, dok. Iya, dokter. Ya. Nah, mungkin pada saat itu ada yang masih 4 kolom, tapi yang sekarang terbaru itu harus ada 5 kolom itu yang saya sampaikan tadi. Untuk lembar verifikasi harus ada, bukan lembar, kolom verifikasi, ada kolom instruksi, seperti itu harus ada. Tanggal, jam, kemudian siapanya itu harus ada, dan baru isiannya ya. Jadi harus ada 5 kolom yang terbaru. Oke, ini tentang PPRA, MKE. Edukasi, berkaitan dengan edukasi. Nah, nanti di lembar rekam medis itu kalau tidak salah ini LRM 8, itu ada bagaimana seorang DPJP akan memberikan edukasi terkait penyakitnya pada pasien. Itu bentuknya centang-centang biasanya. Jadi kan yang diedukasikan kan banyak. Nah, kita ini kan kadang daripada kelewat-kelewat diberikan pilihan. Jadi nanti dokternya tinggal mencentang saja. Dalam memberikan edukasi dilakukan asesmen ini, apakah kemampuan membaca bagaimana, ada hambatan emosional atau tidak, keterbatasan fisik, keterbatasan pasien, dan dalam menerima informasi. Ini hal-hal yang harus diketahui oleh pemberi informasi itu. Sebentar. Ini tentang edukasi ya, sama aja ini edukasi LRM 8. Sebentar, ini tentang PAB. Ini regulasi tentang sedasi yang tadi. Kemudian ini yang berkaitan dengan tadi itu. Tindakan sedasi. Oke, sebentar. Ini kayaknya sudah mau maghrib ini ya. Sebentar, saya lihat dulu. Oke. Kita akan assessment itu sampai di AP ya, AP 1, 2. 1, 2 sudah.
tentang asesmen tadi sampai di sini ya. 1.6 tambahan sudah MKE. Oke. Ini berarti kita sampai dengan ini ya, sampai dengan MKE dulu. Maaf, sampai dengan baru separuh nih. Enggak. Sampai 1.2. Sudah lanjut. Assessment. Oke. Separuh ya. Kita selesaikan sampai dengan PAB 4. Sampai PAB 4. MKE tadi penjelasan. Lalu ini PAB 32 itu tentang ini sedasi, tindakan sedasi. Lalu ini PAB 4 itu tentang ini. Berarti spesialis itu harus memberikan melakukan asesmen pra-anestesi. Jadi yang melakukan asesmen pra-anestesi itu harus dokter spesialis anestesi, tidak boleh yang lain. Asesmen pra-anestesi itu harus tetap berbasis IAR, memberikan informasi itu ini. Artinya apa? Ketika melakukan asesmen itu hal-hal ini yang harus disampaikan. Dokter spesialis anestesi melakukan asesmen pra-anestesi, betul kan? Jadi yang harus melakukan ini, buktinya dengan apa? Nanti di formnya itu harus ada tanda tangan dari beliau ini. Begitu. Jika anestesi diberikan dalam darurat, ini pra-induksi dapat dilakukan berurutan atau simultan, namun bisa dicatat terpisah. Itu maksudnya. Nah, ini bukti dalam rekam medis itu harus dokter anestesi itu yang melakukan, kemudian harus konsepnya itu konsep IAR, informasi, analisis, dan rencana asuhannya apa, begitu. Oke, berarti PR-nya kita selesaikan sampai di slide 58 ya. Kita masih separuh jalan. Nanti saya kabari kapan waktunya nanti akan ini. Sambil Anda mungkin sudah mulai bisa mencari ini. Contoh-contoh dari hal-hal yang saya sampaikan di sini. Bagaimana contohnya inform consent tentang tindakan anestesi, inform consent tentang tindakan bedah, inform consent tentang atau contoh dari persetujuan umum, silakan. Nanti kita diskusikan, mungkin kalau ada, saya akan sharekan punyanya rumah sakit, mungkin Anda juga punya contoh dari rumah sakit lain, center lain. Nah, nanti kita diskusikan. Mengapa ada ini, sementara di tempat saya mungkin tidak ada, atau begitu juga sebaliknya. Gitu ya. Jadi tolong Anda juga aktif mencari contoh dari yang sudah saya sampaikan ini. Itu. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan mungkin? Belum ada, dokter. Belum ya? Oke. Karena ini sudah maghrib, jadi kita cukupkan sampai slide 58. Nanti akan kita sambung lagi pada pertemuan berikutnya. Kita lanjutkan ini. Kemudian sambil Anda juga mencari contoh-contoh dari yang ini. Nanti akan saya share contohnya dari persetujuan umum yang punyanya rumah sakit. Begitu ya. Baik, saudara-saudara, terima kasih atas perhatian semuanya. Tetap sehat, tetap semangat. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah sampai mudah-mudahan juga COVID ini segera selesai.
Begitu ya. Terima kasih untuk Bu Umi yang sudah memfasilitasi. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter. Yuk.